Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW termasuk salah satu dari anggota Hilfu Fudul itu. Dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian. Kemudian selanjutnya adalah mulai fase perniagaan Nabi SAW. Dan ini saya sudah jelaskan sebenarnya pada pertemuan lalu tentang masalah julukan Al-Amin yang keluar untuk Nabi SAW. Ya. Dan kita akan masuk ke masalah, saya sudah jelaskan ya waktu itu ya, bagaimana julukan Al-Amin kan muncul ya. Yang jelas Nabi SAW pada saat itu beliau memiliki strategi perdagangan yang sangat luar biasa, karena beliau berdagang, mengambil barang dari orang lain, menyelesaikannya dengan cash walaupun sedikit, kemudian beliau berkeliling untuk membagikan barang-barang dagangannya. Dan karena beliau jujur, apapun yang ditanya tentang produk tersebut, maka beliau selalu menjawabnya. Dan itu tentu setelah Islam, ada sabda Nabi SAW, setelah masa penobatan kenabian, ada nanti beliau menyampaikan hadis Nabi hadis beliau yang berbunyi SAW, ya, siapa yang transparan dan terbuka dalam transaksinya, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian kalau kita jual mobil kemudian pernah tabrakan kita mengatakan tidak pernah, menutupi aibnya. Ini malah Allah SWT tidak berkahi atau bahkan tidak jadi. Iya pernah tabrakan tapi saya sudah masukkan di bengkel, silakan dilihat misal. Ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan begitu. Perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain. Pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang, tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu. Semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW. Karena apapun yang ditanya benar. Bahkan kalau ditanya, hai Muhammad ini kualitasnya bagaimana? Oh kalau yang ini lebih baik. Oh kalau kualitas dagangannya si fulan lebih baik. Kalau saya punya nomor 2-nya atau nomor 3-nya atau lebih di bawah daripada itu. Yang jelas disampaikan apa adanya. Maka orang pun suka berinteraksi dengan Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, banyak orang akhirnya menambahkan modal. Seperti kita tahu kalau ada orang jujur, biasanya orang datang kepada dia, kau butuh modal berapa, bagaimana cara kerjasama, karena orang yang terkenal dengan kejujurannya. Maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan kepada Nabi SAW untuk menitipkan modal mereka. Mulailah Nabi SAW bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama. Nabi SAW dengan transparan, semua kelebihan produk, adapun kekurangannya disebutkan. Seperti ini dan seperti itu. Jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi SAW. Akhirnya beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah. Pada saat itu, karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain oleh beliau, maka beliau SAW dan melihat modal yang sangat banyak, coba mengekspansi keluar Mekah. Selama ini beliau selalu ambil dari pedagang-pedagang Mekah saja yang besar-besar. Kalau kita mungkin pemilik-pemilik perusahaan besar sekarang. Sekarang Nabi SAW ingin mengembangkan lebih besar lagi ke perusahaan-perusahaan lah kalau kita sekarang ya, punya perusahaan sendiri. Maka Nabi SAW mengambil modal-modal tersebut kemudian mulai pergi ke negeri Syam, dagang di negeri Syam, ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah, gitu kan. Nanti barang dijual di Mekah, tapi mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja, membawa uang, membawa emas, mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau dibelikan produk-produk Mekah, apa saja yang bisa dibawa dibeli oleh Nabi SAW. Semua uang itu, semua modal dijadikan benda. Kemudian beliau bawa ke negeri Syam, lalu beliau berdagang di negeri Syam, barang-barang Mekah itu. Orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini. Akhirnya dibelilah oleh orang Syam dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan. Lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah, sehingga double keuntungannya. Makin masyhurlah nama Nabi SAW. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta sendirian dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah. Saking kayanya gitu kan. Orang terkaya Mekah, hartanya Khadijah radhiyallahu anha sendiri, digabung semua pedagang-pedagang Mekah hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah. Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya
menitipkan hartanya kepada Nabi SAW, coba, ya. Dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW. Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW. Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah perilaku Nabi SAW dengan Maisarah beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka tuh kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit nggak diberikan makan, gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan, ada segala, tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih, gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW. Nabi kalau makan, panggil Maisarah makan bersama-sama. Nabi SAW kalau istirahat, panggil Maisarah istirahat di sebelahnya. Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan, gitu kan? Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa 2 bulan perjalanan. Jadi selama 2 bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah sepanjang jalan dia kaget melihat semuanya, ya, kafilah-kafilah di depan ada kelihatan, di sana kelompok kafilah sekian puluh ekor unta, di sana lagi kafilah banyak padang pasir yang sangat luas. Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan itu cuma Nabi sendiri yang jaga beberapa ekor unta dengan Maisarah. Itu dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan, tidak panas, padahal lagi terik sekali matahari. Kok bisa awan ini cuma ada di atas kafilah Nabi SAW? Itu Maisarah saksikan sendiri. Pada saat itu lagi terjadi dan sudah sampai di negeri Syam. Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira, ya, pendeta yang pada saat melihat tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu, subhanallah, dengan hikmah Allah, Nabi SAW pada saat itu umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW, itu lewat di depan gereja yang sama, gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira, tapi Bahira sudah meninggal dunia. Dan banyak murid-muridnya Bahira situ, pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina oleh Bahira ini. Dan selalu diingatkan oleh Bahira, ingat ini masa keluarnya kenabian, dan perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab itu, karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana. Ini kafilah-kafilah mereka yang sering bolak-balik, perhatikan baik-baik. Kalau ada kejadian-kejadian yang unik, maka pastikan apakah ada di antara mereka manusia yang sedang kita cari itu. Salah satu pimpinan pendeta pada saat itu melakukan hal yang Bahira sering lakukan. Setiap hari nongol di jendela gereja ngelihat kafilah-kafilah yang lewat. Karena memang ini jalurnya mereka lewat. Gitu kan. Terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi SAW. Ini kafilah satu-satunya yang cuma 2 orang. Untanya banyak sekali. Tapi cuma 2 orang. Dan semua kelihatan dari jauh, matahari lagi terang, semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak, beda dengan kafilah Nabi SAW. Ini ada awan di atasnya, menaunginya. Dan ada sebuah pohon di sebelah gereja, konon ceritanya, para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil, dinukil oleh para penginjil ini sebelum Nabi SAW diutus tentunya. Kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu, dan pohon ini subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi, gitu kan. Pada saat Nabi SAW mau istirahat, beliau pun duduk di bawah pohon itu. Ada satu pohon di dekat gereja, pohon kurma, cuma satu pohon. Itu Nabi SAW duduk di situ. Duduk di situ. Kemudian kafilahnya, unta-untanya disandarkan, Maisarah dipanggil duduk di sebelahnya. Kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah pohon kurma itu tiba-tiba menunduk, ya, menunduk dan terlihat sekali sangat jelas. Kemudian menutupi Nabi SAW dari panas. Maka dia pun penasaran dan dia berkata, ini mungkin salah satu tanda. Dia pun akhirnya keluar, kemudian coba
melihat peluang kapan Nabi SAW berpisah dengan Maisarah. Maisarah sempat pamit sama Nabi SAW ingin mencari, kalau kita mungkin tempat buang air gitu kan, keluar. Maka oleh pendeta ini dikejar. Lalu dia berkata, "Hai fulan, tunggu sebentar." Berhentilah Maisarah, ditanya, "Kalian dari mana?" "Saya dari Mekah." "Siapa yang bersamamu ini?" "Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad, dan dia punya kafilah dagang," gitu kan. Lalu mulailah pendeta ini menanyakan banyak hal. Tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi SAW secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah yang dia tahu, kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya, dan seterusnya, gitu kan. Dan dia terkenal sekali dengan julukan Al-Amin di Mekah. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Lalu kemudian pendeta ini pun setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisarah dan dia penasaran, maka dia mengatakan, "Baiklah kalau begitu, saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya coba ya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja." Gitu. Terus si Maisarah bilang, "Sebentar, boleh saya nanya enggak?" "Iya." "Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Kenapa Anda bertanya seperti itu?" Lalu dia mengatakan, pendeta itu mengatakan, dan ini membuat Maisarah kaget, dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW. Salah satu faktornya itu. Maka dia mengatakan, "Ketahuilah wahai anak muda," karena Maisarah masih muda, masih belasan tahun berumur seperti ini, di bawah sedikit dari Nabi SAW. "Ketahuilah, menurut keyakinan kami dan apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu." Nabi yang sedang ditunggu. Jadi ceritanya hanya seperti itu saja, tidak ada penyampaian setelahnya seperti apa. Apakah pendeta itu beriman atau tidak, tidak seperti kisah Bahirah. Kalau Bahirah memang dia sudah berazam, bertekad kalau memang Nabi SAW di masa kenabian dia masih hidup, dia mau beriman. Tapi pendeta ini tidak, dia kembali ke gerejanya, kemudian buku-buku sejarah menceritakan atau memutus sampai situ kisahnya, dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam. Saat tiba di negeri Syam, teman-teman sekalian, Maisarah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam. Beliau cepat sekali berbaur, sangat supel, ya, mudah dalam membeli dan menjual. Dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, gitu kan. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, rahmat Allah kan terkena kepada atau akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah menjual. Itu adalah salah satu ciri orang beriman, ya. Nah, orang beli ya sudah, orang nawar ya sudah, mudahin. Yang penting memang dia tidak dirugikan, gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak ada seperti itu. Samhan kata Nabi SAW. Samhan idza ba, samhan idza syara. Ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia. Maisarah melihat itu, dan Nabi SAW tidak bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan, disimpan di tempat yang aman, Nabi SAW selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam, kemudian membagi-bagikan buat mereka. Kemudian Nabi SAW juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih. Beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Sampai akhirnya terjadi transaksi. Dan subhanallah, di hari Nabi SAW tiba, seluruh produk Mekkahnya habis. Seluruh produk Mekkahnya habis dalam satu hari. Karena Nabi SAW keliling, ya, senyum dengan orang, ramah, mudah. Orang mentransaksi, beli ini berapa, sekian harganya, sekian saja, ya sudah, gitu loh. Dimudahin sama beliau. Maka habis produknya pada hari itu, sallallahu alaihi wasallam. Di hari kedua, beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam. Dan pada saat beli, karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang, sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi. Jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan, Nabi SAW tawar, kain ini berapa? Sekian. Baiklah, bisa saya beli sekian? Enggak bisa, silahkan ambil uangnya. Langsung saja. Maka di hari kedua saja, Nabi SAW sudah berhasil membeli seluruh produk yang dibutuhkan dari uang yang ada. Sehingga kafilah Nabi SAW lebih dulu kembali ke Mekah.
Dan ini tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy, karena mereka selalu tinggal di negeri Syam lama. Mereka duduk-duduk dulu, mereka mabuk-mabuk, mereka bermain perempuan, mereka segala macam, sudah menjadi tradisi jahiliyah. Kemudian nanti mereka sudah 2 minggu, 3 minggu baru mereka balik ke Mekah, gitu kan. Jadi pelan-pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak, cepat bekerja dan cepat juga menyelesaikannya, selesai mengeksekusinya. Pulanglah Nabi SAW bersama Maisarah menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah, karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba, dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah teman-teman sekalian, kalau ada kafilah datang, maka ada orang-orang tertentu, penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengiklankan dengan suara keras, "Wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang," gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli di situ. Ada yang sisa baru dijual di pasar. Kafilah Nabi SAW datang, dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahu lah, sekian waktu datang kafilah, baru mereka datang. Mereka kaget, kok ada kafilah datang nih. Kemudian mereka datang, gitu kan, di luar pintu Bani Syaibah, di luar pintu gerbangnya Mekah. Lalu mereka kaget, kafilahnya Muhammad Al-Amin telah datang, tersebar satu Mekah nih. Ini orang yang kepercayaan sudah datang nih. Walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam. Mereka tanya, "Hai Muhammad, barang dagangan Syam?" Kata Muhammad SAW, "Iya." "Boleh kami transaksi?" "Silahkan." Mulailah mereka memilih produk yang mereka mau. "Ini ya Muhammad, berapa?" "Sekian." "Baiklah, bisa sekian?" "Silakan." Dihabisin. Dalam hitungan 1 hari itu juga dagangan Nabi SAW habis, gitu. Hari itu juga habis. Belum masuk ke pintu gerbang Mekah sudah habis, dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka Nabi SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang baik, dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, "A'udzubillahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Maksudnya kau Muhammad secara fitrah kau memiliki akhlak yang sangat luar biasa, mulia sekali. Nabi SAW selalu cenderungnya kepada kebaikan. Kejadian ini akhirnya tersebar di negeri Mekah, di kota Mekah. Pada saat itu kafilah Muhammad Al-Amin datang, kemudian habis dagangannya, dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu. Nabi SAW pada hari yang sama tidak menunda sama sekali, walaupun dalam kondisi capek, pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini adalah amanahnya, ini uangnya. Dan bukan cuma Khadijah, karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu. Semua diantarkan pada hari itu. Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Ini modalnya, ini keuntungannya, ini modalnya, ini keuntungannya. Semua selesai pada hari itu. Padahal dalam kondisi capek, datang dari safar. Ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang. Jangan tunda-tunda pembayaran, jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain. Langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang, kalau meninggal pun jadi aman, gitu kan. Maka dibagilah. Karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW. Dan Khadijah pun tidak pakai menunggu lagi, langsung bertanya kepada Maisarah, "Sebenarnya apa yang kamu lihat pada saat kamu sedang bersama Muhammad? Ceritakan saya kejadiannya. Apa yang terjadi? Kenapa kafilahnya datang lebih dulu dari Syam? Apa yang terjadi pada saat kamu sedang di sana, gitu kan? Bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang, gitu." Maka pada saat itu Maisarah menceritakan semua apa yang dia lihat, dari kasus jalan ada naungan awan, dari kasus pohon yang nunduk, dari kasus pertanyaan pendeta, dari kasus Nabi SAW sudah membeli barang-barang dari Mekah kemudian menjualnya di negeri Syam, dan bagaimana dia bermuamalah dengan sangat mudah, bertransaksi, kemudian dalam 1 hari habis semua produknya, hari kedua dia sudah beli produk lagi, kemudian beliau juga segera pulang ke Mekah. Lalu kemudian di pintu gerbang Bani Syaibah sudah diperebutkan oleh masyarakat Mekah, dan mereka puas semua dengan harganya, dan pada hari yang sama sudah dibagikan keuntungannya. Maka pada saat itu perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun pada saat itu berumur 40 tahun tapi terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang fitrah ya. Kalau seseorang yang berlimpah hartanya, maka segala kebutuhan terpenuhi, itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak. Karena orang biasa kalau punya beban hukum, beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah. Ya, seperti itulah kurang lebih rasionalnya, gitu ya. Maka Khadijah terkenal sekali dengan kecantikannya, dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah, walaupun beliau sudah menjadi janda pada saat itu. Dan orang-orang yang ditolak ini terkenal. Si fulan melamar Khadijah, ditolak, tersebar beritanya. Khadijah nolak, tidak mau, karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta
meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu setelah menceritakan, saya akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad. Cuma bahasa begitulah kurang lebih. Jadi karena Maisarah seorang laki-laki, Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan. Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh. Begini, diceritain semua panjang lebar yang Maisarah cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu? Artinya Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW. Kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antaranya tentu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya. Kalau bahasa Arab itu minkillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan, saya belum punya rumah, karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Itu kan masih tinggal sama Abu Talib. Kemudian usaha saya masih baru mulai. Ya nantilah. Kalau sudah mantap semua sudah mapan baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid, gitu kan, Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah, kata Nabi SAW. Bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahillah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah, tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya penggembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisa, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. Maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, Khadijah sudah selesai urusannya. Apa yang selesai? Muhammad sudah setuju, gitu kan? Kata Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda, gitu kan? Maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju, gitu kan? Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu? Bertemu. Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu ditemanin oleh, ada yang mengatakan yang temanin, waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. Kemudian dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuwailid, dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraqah bin Naufal, ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta, ya. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya? Ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali. Salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah,
Walaupun tetap memutar modal Khadijah, karena setelah menikah Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian menikah dengan Khadijah tentunya itu berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun, dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu, kata orang-orang orientalis ya, dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang, kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita itu karena hawa nafsu. Ini pemahaman yang fatal sekali salah. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal Nabi SAW tidak poligami. Beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah. Dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah, Khadijah 40 tahun. Gitu kan. Jadi jelas sekali terbantahkan. Tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini. Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah. Ya, setelah meninggal Khadijah barulah masuk wahyu turun menyuruh Nabi SAW untuk mengizinkan Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian baru menikah dengan Aisyah, kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain. Setelah itu yang dinikahi Nabi SAW itu pun wahyu dari langit, bukan keinginan Nabi SAW, karena perilaku Nabi, perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu, gitu kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perilaku dan keputusan Nabi SAW itu dikontrol oleh wahyu, gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dinikahkan, maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita ahli surga, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi SAW semuanya janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anhu najmain. Aisyah saja yang perawan, yang lainnya janda. Kalau Nabi SAW mau nikah dengan perawan tidak ada yang nolak. Waktu Nabi SAW mau melamarkan Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Haritha, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah, orang tuanya perempuan ini mengira Nabi SAW yang melamar. Sampai mereka mengatakan kalau Rasulullah SAW pintu rumah kami terbuka, mau jadi istri keberapa pun tidak ada masalah. Tapi akhirnya mengatakan enggak, ini perintah Nabi SAW untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya, anaknya mengatakan kalau perintah Nabi SAW saya akan patuh. Lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi SAW bisa menikah dengan perawan semuanya kalau Nabi SAW mau. Berarti tidak ada hubungannya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi SAW teman-teman kadang-kadang karena ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah radhiyallahu anhu ajma'in, ini untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar, dan menjalin persahabatan yang bagus gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang hilang di antara kaum muslimin ya. Ini sunnah Nabi SAW teman-teman sekalian. Bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita. Karena itu kalau sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang akhirnya menjalin hubungan persaudaraan dengan Nabi SAW karena menikahnya anak mereka. Terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Pada saat suku ini diserang, gitu kan, Bani Mustalik namanya, diserang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi SAW menyerang Bani Mustalik dan menang, semuanya karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan semuanya jadi tawanan. Juwairiyah binti Khuwailid binti Harith, Juwairiyah binti Harith ini radhiyallahu anha menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan, hai Juwairiyah, mau enggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah, tentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kau mau masuk Islam nih? Kata Juwairiyah, sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menamilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri. Menikahlah Nabi SAW. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairiyah dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustalik. Melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juwairiyah ini, seluruh sahabat
melepaskan Bani Mustalik, tawanan. Sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. Gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang, gitu kan. Jadi memang ada maslahat di situ. Bukan cuma sekedar, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu nih. Dan memang subhanallah saya temukan teman-teman orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini. Hanya untuk berbangga-bangga, iya. Kalau dia mengatakan saya punya istri dua, saya punya istri begini, itu tidak akan bertahan lama. Dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Orang yang melakukan poligami teman-teman menambah ekstra sesuatu, ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu, ekstra semua. Bukan cuma pikiran masalah biologisnya gitu kan. Biologis setengah jam selesai, 1 jam selesai. Tapi orang setelah itu harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan, harus berikan pendidikan. Ini semua yang harus difahami gitu kan. Jadi Nabi SAW tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dengan hawa nafsu ini. Karena dari mayoritas kehidupan kita, biologis adalah salah satu substansial kecilnya saja. Kehidupan luas sekali, gitu kan. Seperti contoh juga Nabi SAW menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW. Dan memang di akhir-akhir hidup beliau tidak bisa melayani Nabi SAW dari sisi biologis sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga Nabi SAW menikah untuk menjelaskan hukum syar'i. Seperti menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, mantan istrinya Zaid bin Haritha. Dan ini subhanallah saya lihat ada satu cuplikan orang yang murtad dari Islam, entah dari mana manusia ini gitu kan. Orang Indonesia. Kemudian dia mengatakan saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam, apa segala buktinya anak saya namakan dengan nama-nama Islam. Kemudian saya tidak temukan kebenaran lah dan segala macam hal. Lalu dia menuduh-nuduh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu melanggar semua apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya umatnya boleh menikah 4, kemudian dia menikah lebih daripada itu. Dan ini orang yang tidak faham hukum syar'i. Khusus berhubungan dengan Nabi SAW ada namanya khususiyatun Nabi SAW. Ada memang hal yang khusus buat beliau. Menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang. Nabi SAW memang begitu. Beliau punya puasa wisol namanya, puasa yang bersambung kan. Yang Nabi SAW tiap hari, kalau beliau puasa, misalnya hari ini, sambung besok. Nanti kalau maghrib beliau masih kuat, beliau sambung lagi hari ketiga. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mencontoh itu, kata Nabi SAW tidak bisa. Kalau kau Ibnu Umar mau puasa, maksimal sehari puasa, sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi SAW memang. Penerimaan wahyu khusus untuk Nabi SAW memang. Itu kan? Jadi memang beliau penentu keputusan. Ada khususiyatun Nabi SAW. Yang penting dia mengatakan begini, salah satu perkataan yang berhubungan dengan tema kita, karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya. Dia bilang Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan. Seperti misalnya dia menikahi mantan anak mantunya. Nah, ini pernyataan yang fatal sekali, salah ini. Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash, mantan anak mantunya. Dari mana anak mantu Nabi ini? Suami Zainab binti Jahash, Zaid bin Haritha, bukan anaknya Nabi ya. Hamba sahaya Nabi yang dibebaskan. Pernah ternisbatkan namanya Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad karena waktu itu Nabi SAW, nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya, itu pernah Haritha datang lalu mencari tahu mana anaknya. Keliling, karena Harith adalah orang yang terkenal di sukunya. Kemudian dia pun keliling mencari, waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain, dikalahkan sukunya Haritha ini, kemudian ditawanlah semuanya termasuk Zaid ini. Dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah. Khadijah beli, waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah, lalu kemudian Zaid bin Haritha dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW. Lalu Haritha datang ke Mekah, nyari tahu informasi anaknya mana nih. Dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, Zaid ini bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama satu suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan? Dijual belikan. Jadi Zaid ini orang bebas. Saya ingin tebus, berapa kau minta bayaran, saya akan bayar. Kata Nabi SAW, tidak usah tebus apa-apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid. Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda? Gitu. Kalau dia mau pilih anda sebagai orang tuanya, silahkan ambil saja, nggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid. Kata Haritha, luar biasa ini.
Akhlak yang luar biasa. Dia bilang bijaksana sekali. Baiklah, saya temuin Zaid. Ditemuin Zaid. Lalu ayahnya Harithah kaget waktu dengar jawabannya Zaid. Gitu kan. Maka kata Harithah, hai Zaid, kau tahu saya adalah ayahmu. Dan Muhammad orang yang sangat bijaksana. Kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku. Kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti. Jadi seperti jadi raja nanti. Apa kata Zaid? Saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad. Gak ada lagi. Orang ini mengalahkan ayah saya sudah. Gitu. Gak bisa, gitu kan? Maka yang terjadi, Harithah pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, sungguh dia memilihmu. Maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik. Nah semenjak itu, namanya Zaid bin Harithah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Terkenal di Mekah pada saat itu diganti. Jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi, gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi, nama seseorang kepada Nabi. Yang bunyinya, a'udzubillahi maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Baru diubah kembali menjadi Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini bukan anaknya Nabi. Jelas ya? Nah, waktu Zaid bin Harithah mau menikah, oleh Nabi SAW diisyaratkan, atau Zainab binti Jahash mau menikah. Ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Wanita mulia di Mekah, orang yang punya kedudukan sangat tinggi, gitu kan? Zaid bin Harithah mantan budak. Waktu Zainab mengatakan, ya Rasulullah saya mau nikah, tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat. Artinya masih ada secara kejiwaan. Dia tokoh Mekah, terkenal dengan kedudukannya, lalu menikah dengan orang sembarangan. Dalam bahasa tanda kutip di sini ya. Maka Nabi SAW mengatakan itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia mengatakan setelah itu, ya Rasulullah, saya setiap kali lihat Zaid, yang saya bayangkan sahayanya dulu. Saya jadi berat untuk itu. Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia jadi masalah nih. Kejiwaan saya gimana? Kata Nabi SAW, sabarlah, bertakwa kepada Allah. Gunakan keimanan. Tapi berkecamuk terus. Sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid. Akhirnya terakhir Zaid pun dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa dipertahankan, berpisahlah. Waktu berpisah, Allah SWT turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Zaid selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan. Kami menikahkan kaum Muhammad sama mantan istrinya, sama Zainab itu, agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah itu bukan mahram. Hukum syar'i di sini, ya kan? Saya mengambil ini contoh saja, anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim, kemudian saya besarkan di rumah saya, tumbuh besar dan seterusnya, sampai menikah saya nikahkan. Kemudian satu waktu dia menikah cerai dengan istrinya. Istrinya itu bukan mahram saya, memang bukan, karena ini cuma anak yang tinggal di rumah saya, bukan anak kandung gitu kan. Jadi ada hukum syar'i sama dengan istri paman. Istri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante itu bukan mahram ya. Karena kalau cerai sama paman kita boleh nikah dengan dia. Kan gitu. Suami tante yang biasa di Indonesia dipukul rata semua dikatakan om. Oke lah, dipanggil om misalnya. Ya. Loh ya betul. Tapi itu bukan mahramnya ya. Bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman memang. Hukum syar'i, karena kalau cerai sama tantenya, maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu. Yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami ponakan sama tante itu hukum syar'i, tapi bukan mahram tetap. Jelas ya? Nah, ini yang dibahasakan di sini. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum, seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dan ini sudah jelas sekali dalam firman Allah surah An-Najm surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4 yang Allah berfirman tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad ini tidak pernah mengucapkan Al-Qur'an menurut kemauan sendiri, termasuk kata para sebagian ulama tafsir adalah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandu oleh Al-Qur'an. Ucapannya itu, perilakunya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.